ada lafdzul jalalah atau lafadz Allah di sini. Bentar. Nah, ini nih. Ini lafadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Masih bersama saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga penyakit dimanapun Anda berada, terutama virus COVID-19 atau virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, untuk melanjutkan review video saya sebelumnya, yaitu pembabaran tentang bab handle. Kenapa saya kali ini membahas tentang handle? Karena handle mempunyai peranan yang penting atau sebagai elemen penunjang dari sebuah bilah pusaka. Tanpa handle, entah itu pedang, entah itu keris, entah itu pisau, tidak bisa dipakai secara maksimal. Seperti itu. Dan handle sendiri mempunyai keindahan yang melengkapi dari satu bilah pusaka, entah itu pedang, keris. Karena leluhur kita dahulu ketika membuat sebuah handle itu mereka dibikin seindah mungkin. Seperti kalau zaman Hindu Buddha mungkin lebih banyak ke ukiran patung, ya, patung yang berbentuk handle kecil tapi bisa dipegang, tentunya dengan seni ukir yang bagus, sahabat Pusaka Jawa. Dan handle sendiri juga bisa menunjukkan status sosial pemilik. Kenapa seperti itu? Karena handle itu bisa bernilai mahal, ya, bahkan handle bisa dinilai dengan 5-6 gram emas. Bayangkan sahabat Pusaka Jawa, emas sekarang harganya sekitar 970-an lah ya. Kalau dibulatkan 1 juta, dibikin 5 atau 6 gram, 5 atau 6 jutaan. Dan handle sendiri itu adalah bagian pertama yang kita pegang ketika akan melihat pusaka, dan bagian pertama yang kita lihat yang akan menumbuhkan rasa cinta atau berkesan di hati. Biasanya orang jatuh cinta kan pada pandangan pertama. Nah, kita pandangan pertama bisa pada handle. Ketika kita memegang handle itu, melihat ukirannya, bahannya, garapnya, pasti Anda akan jatuh cinta. Itu belum membuka pusakanya. Handle terbuat berbagai macam. Ada yang terbuat dari gading. Tentunya sahabat Pusaka Jawa tahu ya, bukan gading manusia tapi gading gajah. Yang kedua dari kayu, yang ketiga dari tanduk kerbau atau kebo bule biasanya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau dari gading pastinya nilainya lebih fantastis daripada tanduk kerbau bule yang sama-sama binatang. Karena gading di samping cara mendapatkannya susah, ya memang hanya hidup di daerah tertentu saja yang namanya gajah itu. Mungkin di Indonesia atau Nusantara ini di Pulau Sumatera ya, tempatnya mungkin di Lampung, di Waikambas sana ya. Nah, kalau untuk kayu sendiri pun sama, karena kayu ada beberapa jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, seperti kayu tayuman. Kayu tayuman itu mempunyai nilai yang tinggi. Sebelum kita membahas handle apa yang akan kita babar, saya akan memberikan sedikit gambaran tadi yang saya sampaikan sedikit ya, bahwasanya handle itu menentukan aman tidaknya satu bilah pusaka. Kenapa bilang aman tidaknya sebilah pusaka? Karena kalau handle yang jelek, kualitasnya jelek, dengan kualitas entah itu kayu yang jelek, itu akan membahayakan pusaka itu ketika akan ditangting, ketika akan dipakai lepas mencolot.
karena kayunya kurang kering, kurang kuat. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah handle khas dari Madura atau dari Pamekasan maupun Sumenep, yaitu handle Donoriko. Saya akan mereview, saya dekatkan gambarnya kepada sahabat Pusaka Jawa biar sahabat Pusaka Jawa ketika saya menjelaskan, sahabat Pusaka Jawa sudah melihat detailnya. Kita lihat ya sahabat Pusaka Jawa. Ini dia. Ini depan ini ada matahari. Ini ukiran bunga-bunga di sini nih, di sini sayap ini. Ini matahari, ini sayap. Ini sayap sebenarnya biasanya ini juga kanan kiri sayap ini. Dan ini kerawangan sahabat Pusaka Jawa. Kerawangan artinya tembus. Nah, kelihatan nggak ya tembusnya ya? Nah, ini tembus sahabat Pusaka Jawa. Tembus ini. Lubangnya tembus ya. Nah, ini lubangnya, ini lamen sahabat Pusaka Jawa. Lamen artinya lawasan. Kalau baru pastinya beda ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan detail-detailnya. Di sini ada lafdzul jalalah atau lafaz Allah di sini. Bentar. Nah, ini nih. Ini lafaz Allah. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum saya membahas lebih jauh tentang handle Donoriko, saya akan menjelaskan sedikit tentang handle. Tentunya ini adalah urusannya para meranggi atau orang-orang yang membuat warongko ataupun handle. Meranggi ketika akan membuat sebuah handle pusaka, pastinya dia mempunyai pengetahuan sendiri tentang kayu yang mana yang bagus untuk dibuatkan handle. Kayu yang bagus bukan hanya kayu yang ketika diukir itu amoh atau mudah atau lembek, tidak, tapi kayu yang mempunyai warna yang bagus, tekstur yang bagus, serat yang bagus, tuah yang bagus. Ini karena setiap pohon tanaman itu mempunyai fungsi dan manfaat masing-masing. Begini sahabat pusaka, ini bukan masalah penjelasan masalah syirik tidaknya ya. Ini tentang kita berbagi ilmu tentang apa yang segala sesuatu yang Allah ciptakan atau Tuhan yang Maha Esa ciptakan di alam dunia ini, itu semuanya bermanfaat. Hanya kita saja yang belum tahu akan kandungan manfaatnya atau ilmunya. Dan ketika kita tidak tahu persis pemahaman ilmu akan tuah dan manfaat itu, nanti kita akan langsung menjustis bahwasanya that is syirik, itu adalah syirik. No, tidak. Seperti saya jabarkan begini. Ketika Anda tahu dengan adanya, Anda tahu padi ya, padi itu ketika masih jadi pohon namanya padi. Ketika sudah berbuah, merunduk dan dipanen kemudian digiling menjadi beras. Ketika menjadi beras, diolah, dimasak menjadi nasi, bisa jadi bubur. Nah, ketika kita berkeyakinan bahwasanya padi itu bisa mengenyangkan perut kita, itu namanya syirik. Kenapa? Karena tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa membuat kenyang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilahnya adalah padi, dijadikan beras, dijadikan bubur atau nasi. Ya, ini udah mulai agak sedikit seru. Bukan saya ingin menceramai, cuman berbagi pemahaman saja. Ya, jadi letak syirik itu hanya ada pada diri kita dan pada implementasi kita memperlakukan sebuah barang bagaimana akan terlihat. Jika tuah ataupun manfaat dari sebuah kayu itu bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti. Bahkan sekarang setelah era digital seperti ini bisa dibuktikan dengan mata telanjang seperti ini. Seperti ya, tuah kayu Nogosari sekarang ada alat yang bisa untuk memfoto atau memvideo. Ketika kayu Nogosari dipisah, kita foto begini,
ketika kita foto begini, aura kita akan terlihat aura asli kita. Dan ketika memegang kayu nagasari, aura kita berubah di belakang menjadi merah. Dan merah itu berarti kalau untuk segi spiritual itu berarti untuk menambah kewibawaan atau keberanian. Ada kayu lagi yang berwarnanya beda, dan itu no hoax ya, tidak hoax, itu asli real, tidak fake, bukan ya. Nah, setelah adanya detail secara itu, begitu juga dengan batu pun sama. Ketika Anda memegang batu, tidak memegang batu, auranya apa? Ketika memegang batu giok, warnanya beda lagi. Nah, itu yang dinamakan tuah. Itu bukan dari makhluk halus, tapi itu adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memang diberikan semua makhluk ciptaannya, itu baik itu batu maupun kayu. Dan dulu orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya lewat mata ketiga, bukan indera keenam ya, lewat mata ketiga. Untuk melihat aura sesuatu itu pakainya mata ketiga. Nah, ini saya sebutkan lagi bahwa ini kita kembali ke Merangi. Merangi ketika akan membuat sebuah handle itu dia pasti akan mencari kayu yang kuat. Kayu yang kuat pastinya adalah kayu yang tidak mudah rapuh, kayu yang mudah untuk diukir, warnanya pun bagus, seratnya pun bagus, teksturnya pun bagus, apalagi tuahnya pun bagus ya. Nah, jenis-jenis kayu yang kuat biasanya itu pohonnya lambat dalam pertumbuhannya, seperti ya, banyak dijumpai itu di karang-karang gunung, cadas, atau itu kayak bonsai lah ya. Sahabat Pusaka Jawa punya bonsai, tapi yang sudah umurnya ratusan tahun, dia kecil tapi tua, itu pasti kayunya lama ya. Nah, biasanya para merangi itu menggunakan berbagai macam jenis kayu. Mungkin saya akan sebutkan beberapa. Pertama adalah kayu tayuman, kedua kayu teringkaju, ketiga kayu walikukun, keempat kayu nogosari, kelima kayu bisbul, keenam kayu kemuning jenar, bisa kayu gali asem, bisa kayu apalagi? Kayu apalagi? Kayu kantil bisa. Ya, tapi kalau kayu kantil kan jarang dipakai karena kayunya itu amo. Amo itu apa ya? Lentur ya, lembek. Nah, dengan kayu-kayu yang tadi saya sebutkan, ya, kayu mentaos juga termasuk kayu yang bagus. Ya, dengan kayu-kayu yang saya sebutkan itu kayunya itu kuat, bisa bertahan sampai ratusan tahun. Kenapa handle lamen itu bernilai ekonomi yang tinggi? Karena dari bahan yang bagus. Dan untuk sekarang mencari bahan yang bagus agak susah karena tanaman-tanaman di kita kan sudah banyak jadi perumahan, ditebangin, entah hutannya pun pada gundul ya. Dan handle-handle yang bagus lebih banyak lari ke luar negeri, karena yang pada video sebelumnya saya sebutkan, karena nilai ekonomi, nilai perut akhirnya yang membeli adalah orang Belanda, orang Malaysia, orang Singapura. Sahabat saya di Singapura punya galeri ataupun museum, saya bukan museum ya, galeri di Singapura itu dijual dan pusakanya pun mahal-mahal, kualitasnya yang jos-jos ya. Nah, dari yang tadi saya sebutkan merangi, tentunya merangi juga mempunyai pilihan kayu yang tidak berbahan malam atau mengandung malam. Kadang ada kayu yang mengandung malam. Malam itu seperti lilin. Karena kayu yang mengandung malam itu ketika akan digebek itu adalah proses finishing, proses untuk mengkilapkan satu ukiran itu nggak bisa karena dia keluar terus malamnya kayak cairan, jadi kesannya basah terus. Seperti kayu eboni yang dari Sulawesi atau kayu hitam. Kayu hitam ya kayu eboni, sahabat Pusaka Jawa, itu dari Sulawesi yang saya tahu asalnya dari situ ya. Dan kayu yang akan dibikin adalah harus kayu yang kering. Kenapa harus kayu yang kering? Kalau tidak kering, kalau basah nanti ketika jadi dipakai retak. Sahabat Pusaka Jawa pernah punya pintu dibikin ataupun kusen, ketika masih basah bikin
ketika sudah kering mengkelung, bisa-bisa malah patah ya. Nah, terus kenapa kayunya harus yang keras? Karena kalau tidak keras, kayunya lembek, nanti ketika membuat ukiran di handle ini, leng-lengan atau lubang dari ukiran itu akan cepat melebar. Dan ketika besi keris dimasukkan, itu lebarnya pun akan cepat, kayunya akan cepat bertambah lebar lubangnya. Dan itu akan menimbulkan bahaya ketika si pemakainya bisa ketika ini lepas bilahnya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita akan mulai kepada bahas ke handle Donoriko. Kita kenal dulu dengan Donoriko, etimologinya apa sih? Secara etimologi Donoriko itu tidak ada dokumen yang pasti menjelaskan Donoriko itu artinya apa. Tapi ada sebagian pecinta pusaka mengatakan bahwasanya Donoriko itu berkata dari Donya dan Riko. Donya itu dunia, Riko itu kamu. Artinya Donoriko artinya adalah dunia kamu. Kok dunia kamu? Maksudnya bagaimana? Jadi begini, dunia kamu akan terlihat ketika kamu melihat pada satu fokus pada satu titik pada kehidupan kamu. Ketika kamu fokus pada harta, tahta, dan wanita, pasti setiap harinya akan terlihat tingkah laku, perilaku Anda ya ke situ arahnya. Ketika Anda lagi ngejar harta, maka Anda akan lebih banyak yang sebagai pedagang, dia akan berdagang semaksimal mungkin, bisa tutupnya lebih lama daripada orang lain, bisa dia jualannya dari hari ini di daerah ini, hari sana di daerah sana, muter sampai jauh sampai dia maksimal menjadi orang kaya. Yang ketika Anda sedang jatuh cinta kepada seseorang, Anda pun akan mengejar wanita itu sampai kemanapun berada. Dandannya setil, baunya wangi. Ketika yang lagi sedang judi boro-boro untuk menginginkan penampilannya lusuh, tapi dia mencari duit dan banyakan duduk bersila dan berkumpul. Ya. Nah, kalau yang kedua adalah dunia kamu ketika Anda itu fokus pada satu titik spiritual, maka di kehidupan nyatanya pun Anda akan lebih banyak di tempat ibadah, lebih banyak berzikir, lebih banyak berkelakuan baik atau berkelakuan yang elok. Itu maksud dari situ. Dan handle Donoriko ini kemungkinan besar berkembang pada saat Islam sudah masuk, perkembangan Islam. Kenapa saya bilang begitu? Karena handle-handle sebelum masa Islam lebih cenderung bentuknya adalah berbentuk manusia atau miniatur mini manusia ataupun patung. Kalau ini stilasi manusia, bentuknya hampir kayak manusia tapi dia merunduk, seperti orang yang sedang sholat merunduk. Mungkin dengan harapan dengan memakai handle ini orang itu akan lebih banyak merendah diri. Merendah diri bukan artinya tawadu, artinya bukan merendahkan diri. Istilahnya di sini tidak menyepelekan orang, tidak dengak, tidak sombong. Ya, di handle Donoriko itu berdasarkan sejarah yang ada itu dari gambar ini, dari gambar biasanya di sini di perut handle itu ada gambar kuda terbang, kuda sembrani, yaitu kuda mitos, ya kan. Nah, kuda mitos itu, kuda sembrani itu adalah kuda tunggangannya Pangeran Joko Tole yang bernama Megaremeng. Kalau orang Madura pasti paham Joko Tole, dan Megaremeng pasti paham. Nah, diaplikasikanlah di sini. Dan Joko Tole itu hidup kemungkinan pada era Majapahit Prabu Wikrawardhana pada tahun 1389 sampai dengan 1399. Jadi handle Donoriko itu melambangkan kejayaan Pangeran Joko Tole pada masa kerajaan Majapahit Prabu Wikrawardhana. Kita bahas detail ukirannya. Di sini ada lambang matahari
tentunya sahabat Pusaka Jawa tahu bahwasanya kita itu sebagai warga Nusantara tidak pernah meninggalkan budaya yang lama. Ada perpaduan antara dua budaya atau akulturasi. Jadi di sini melambangkan matahari yang menyinari seluruh jagat raya. Di bawahnya adalah Allah, lafaz Allah. Lafaz Allah berarti melambangkan di sini perkembangannya adalah Islam sudah masuk. Ya. Tapi kadang, nah di sini ada bentuk seperti stilasi wajah. Biasanya ada yang bentuk di mataharinya itu stilasi wajah, seperti ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Itu mungkin melambangkan Dewa Surya. Ya, jadi perpaduan dua budaya masuk dalam satu handle. Tadi sudah saya sebutkan bahwa saya di sini ada kuda terbang, tapi di sini ini kudanya tidak ada, cuman hanya ininya hanya sayapnya saja. Dan ciri khas dari handle Donoriko adalah dia ukirannya memakai ukiran kembang temu. Kembang temu sahabat Jawa tahu? Yang tidak tahu saya jelaskan. Bukan kembang temu itu ya, kerupuk yang kecil-kecil yang dipirit yang bentuknya nggak beraturan, yang berasal dari Brebes, tepatnya dari Pesanggerahan kota. Itu sebagian orangnya itu banyakkan bikin kembang temu, apalagi kalau bulan Ramadan mereka bikin. Caranya ya tepung dipleret pakai apa tuh, tepung sudah diadon, terus pakai daun pisang yang masih ada putih, ada kapurnya. Daun pisang dilipat di kayak kayu atau telenan, terus diambil sedikit, dipleret, nanti dia menggulung. Ada yang berwarna hijau, putih, merah. Itu kembang temu. Bukan kembang temu itu yang saya maksud, tapi kembang temu adalah kembangnya dari pohon jahe. Sahabat Pusaka Jawa tahu jahe ya. Jahe pastinya warga Madura maupun Nusantara tahu mempunyai banyak manfaat, ya kan? Entah itu untuk makanan maupun pengobatan. Kalau untuk buat makanan bisa diolah sebagai permen jahe, kalau buat pengobatan bisa dibalurkan kepada luka yang memar, ataupun bisa dijadikan minuman jahe agar imun kita bertambah, badan kita menjadi hangat tanpa harus meminum yang pakai alkohol. Seperti itu kan sendiri masing-masing ya. Nah, handle Donoriko ini pastinya bernilai yang sangat istimewa buat orang Madura, karena setiap daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri handle. Kayak Cirebon mungkin Buta Bajang, kalau Surakarta bisa saja yang itu Gatot Sebo ya, Gatot Seba. Terus kalau yang Jogja Lempuyangan atau Wandana Radakanda, ya kan. Kalau untuk ada yang Potre Sadu, ya kan, masing-masing sahabat Pusaka Jawa. Jadi handle itu jenisnya banyak, ada Donoriko, Rojomolo, Potre Sadu, Buta Bajang, Balo-balo, Yaksa, Durga, Telik Sandi, Gajahan yang dari Cirebon, tadi Naradakanda, banyak, Lempuyangan, tadi banyak lah ya. Nah, ini mungkin saya lagi sedang membahas tentang Donoriko. Jadi Donoriko ini adalah handle khas dari Madura. Sahabat Pusaka Jawa yang belum punya handle ini, saya referensikan agar mempunyai handle Donoriko. Apakah handle Donoriko harus dipakaikan kepada warangka yang berasal dari Madura? Lebih bagus seperti itu agar lebih wangun atau ngeset. Tapi kalaupun tidak punya warangka dari Madura is oke, nggak masalah. Karena saya juga kadang seperti ini. Ini handle-nya warongkonya Surakarta. Handle-nya Cirebonan. Di mix. Belum mendaknya
Jogja. Nggak masalah, yang penting bangun. Menurut saya, nggak tahu menurut Anda ya. Ya, jadi handle itu banyak jenisnya sahabat Pusaka Jawa. Handle Donoriko tadi sudah saya sebutkan maknanya, dari ukirannya kembang temu, dari surya itu, dari lambang lafzul jalalahnya Allah. Ya, kemungkinan ini berkembang ketika Islam sudah masuk, tapi tanpa meninggalkan budaya yang dulu. Ada gambar dari sayap ataupun kuda terbang punya Pangeran Sokotole yang bernama Mega Remeng, dimasukkanlah kemari. Ya, tentunya ini jadi satu kebanggaan warga Nusantara. Semoga sahabat Pusaka Jawa bisa memiliki dan merasa bangga. Kenapa saya nanti next time saya akan membahas tentang warongko, jenis-jenis warongko, ya, dari bahan dan kayunya. Karena sahabat pusaka ketika sudah mengenal semua bagian dari pusaka, entah itu handle-nya, nama mendaknya, nama warongkonya, nama pusakanya, nama dapur pusakanya, nama pamornya, tuahnya, Anda akan lebih cinta. Dan ketika akan membabar satu pusaka kepada anak ataupun saudara ataupun teman, Anda akan lebih bersifat objektif, tidak subjektif yang ngarang-ngarang. Karena banyak pecinta pusaka tidak paham nama handle, nama mendak, nama warongko, bahkan kadang nama dapur pusakanya pun mereka menamakan sesuai nama khodamnya. Umpamanya nih ya, kerisnya keris jenggot, padahal kerisnya dapur brojol, mungkin karena khodamnya namanya Mbak Jenggot. Seperti itu banyak kalau kita lihat di desa-desa. Makanya sahabat Pusaka Jawa, saya bikin akun YouTube channel Pusaka Jawa ini, mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa bisa masuk ke alam bawah sadar, dan sahabat Pusaka Jawa bisa mengerti, bisa mendalami, bisa memahami, dan bisa berbagi kepada generasi berikutnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena budaya-budaya kita sudah ada beberapa yang diaku oleh tetangga sebelah atau negara sebelah. Jangan sampai karena kita tidak tahu, maka kita akan kecolongan, dan setelah kecolongan baru kita teriak-teriak. Karena untuk orang warga Belanda ataupun Inggris maupun Jerman, mereka sudah belajar gamelan, angklung. Kalaupun kita tidak bisa belajar gamelan, angklungnya paling kita punya pusaka lah. Sahabat Pusaka Jawa ya, punya pusaka. Kalau tidak mau tidak tahu memelihara pusaka, silakan sahabat Pusaka Jawa kontak saya di channel saya, kan di atas itu ada nomor handphone, itu nomor WA saya. Sahabat Pusaka Jawa bisa kontak. Atau sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and comment. Atau permintaan yang akan dibahas, dapur keris apa, atau tombak atau pedang, kalau saya ada akan saya babar karena keterbatasan saya. Tapi pasti insya Allah request sahabat Pusaka Jawa akan saya realisasikan, insya Allah, mudah-mudahan bisa. Dari saya itu saja. Semoga sahabat Pusaka Jawa merasa terhibur. Juga channel Pusaka Jawa tidak cuma menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan agar sahabat Pusaka Jawa bisa merasa teredukasi. Dan saya bicara sesuai dengan apa yang para ahli-ahli pusaka katakan sebagai filosofinya, tidak mengada-ngada, karena ada dasarnya, yaitu ada bukunya. Juga sering kita berkomunikasi dengan para senior pusaka. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu.